Tahun ke 2010, jika kita menoleh ke belakang, tahun ini adalah masa transisi besar dalam sinema. Kita melihat teknologi CGI mulai matang, naskah orisinal masih merajai box office, dan para sutradara besar berada di puncak kreativitas mereka. Hari ini, kita akan membedah singkat 5 film dari tahun itu yang tidak hanya sekadar tontonan, tapi juga pengalaman emosional yang tetap relevan meski sudah belasan tahun berlalu. Mari kita mulai. 1. Inception, Labirin Pikiran. Pertama, tentu saja, Inception. Christopher Nolan membawa konsep pencurian ke level yang belum pernah terbayangkan, masuk ke dalam mimpi seseorang untuk menanamkan ide. Mari kita bedah ceritanya. Inti dari film ini sebenarnya bukan soal teknologi canggih, tapi soal duka dan rasa bersalah Dom Cobb terhadap istrinya. Mal, kita diajak masuk ke dalam lapisan mimpi dari hujan di kota, hotel yang melayang, hingga benteng salju. Kejeniusan Nolan ada pada naskahnya yang matematis. Setiap lapisan mimpi memiliki perbedaan waktu, tapi yang membuat kita terus menonton ulang adalah akhir ceritanya. Apakah gasing itu jatuh? Ataukah Cobb akhirnya memilih bahagia dalam mimpinya sendiri? Inception mengajarkan bahwa persepsi kita tentang realitas adalah apa yang kita pilih untuk kita percayai. 2. The Social Network, Ambisi dan Pengkhianatan. Siapa sangka film tentang pembuatan sebuah situs web bisa terasa seperti film thriller? The Social Network adalah bukti kejeniusan dialog Aaron Sorkin dan penyutradaraan David Fincher. Bedah cerita, film ini membedah karakter Mark Zuckerberg bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai sosok yang cerdas namun terisolasi secara sosial. Ceritanya bergerak mode-monder antara proses penciptaan Facebook di Harvard dan ruang sidang gugatan hukum. Tema utamanya sangat ironis, seseorang yang menciptakan alat untuk menghubungkan miliaran orang, justru kehilangan satu-satunya sahabat sejatinya. 3. Jangan tertipu dengan label film animasinya. Toy Story 3 mungkin adalah film paling dewasa dalam daftar ini. Bedah cerita. Jika 2 film sebelumnya fokus pada petualangan, film ketiga ini fokus pada perpisahan. Andy sudah dewasa dan akan kuliah. Para mainan menghadapi krisis eksistensial. Kemana mereka akan pergi saat tidak lagi dibutuhkan? Puncaknya adalah adegan di insinerator sampah, di mana mereka saling berpegangan tangan, siap menghadapi ajal bersama. Itu adalah momen horor sekaligus haru yang luar biasa. Pesannya sangat dalam, mencintai seseorang berarti juga harus berani melepaskannya agar dia bisa tumbuh. 4. Shutter Island, Penjara Pikiran, Martin Scorsese dan Leonardo DiCaprio kembali berkolaborasi dalam Shutter Island, sebuah neo-noir yang akan mengadu-aduk logika Anda. Awalnya kita mengira ini adalah film detektif biasa tentang mencari pasien yang hilang di rumah sakit jiwa terpencil. Namun, perlahan atmosfer film berubah menjadi klaustrofobik. Melalui penggunaan simbolisme air dan api, Scorsese memberi petunjuk tentang trauma masa lalu Teddy Daniels. Bedah ceritanya bermuara pada satu pertanyaan moral yang menghantui di akhir film. It's as if she evaporated straight through the walls. Who is 67? There are a total of 66. Mana yang lebih buruk, hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik? Sebuah pertanyaan yang membuat penonton harus menonton ulang dari awal untuk melihat semua petunjuk yang terlewat. Kelima, Black Swan, obsesi pada kesempurnaan. Terakhir, ada Black Swan, sebuah studi karakter yang intens tentang tekanan mental dalam dunia seni. Bedah cerita, Nina adalah penari yang perfeksionis, namun dia terpenjara oleh kontrol ibunya dan ketakutannya sendiri. Perjalanannya untuk menjadi The Black Swan mengharuskannya melepas sisi gelap dan impulsifnya. Film ini membedah bagaimana batas antara dedikasi dan kegilaan bisa menjadi sangat tipis. Transformasi fisik dan mental yang dialami Nina adalah metafora dari pengorbanan ekstrem demi mencapai sebuah karya seni yang sempurna. Tragis, indah, sekaligus mengerikan.